Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Wesley RJ Putri dengan NIM 203020702055. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Dr. Yunita Asmawati SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional. Di dalam video ini saya akan membahas 3 poin dari buku International Organization. Yang pertama, hubungan antar IOS melalui situasi aktivitas IOS. Yang kedua, menjelaskan hubungan di atas melalui kesepakatan-kesepakatan dalam IOS seperti UNEP. Yang ketiga, menggambarkan tentang administrasi internasional dalam mengatur tujuan ketika menyetujui hubungan IOS. Kita akan bahas melalui poin yang pertama, yaitu hubungan antar IOS melalui aktivitas yang dilakukan oleh IOS. Hubungan dengan organisasi internasional lainnya dapat mencakup situasi di mana kegiatan organisasi tunduk pada logistik, keuangan, atau dukungan material dari organisasi lainnya yang bertujuan untuk melindungi lingkungan global dan bagian dari tindakan untuk pembangunan berkelanjutan. Kemitraan di antara organisasi internasional telah didorong dan dikembangkan. Misalnya, rencana aksi Agenda 21 diadopsi pada tahun 1992 di Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan, mendorong UNDP, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional untuk melaksanakan tindakan dan program untuk mempromosikan pengembangan kapasitas dan sumber daya untuk perlindungan lingkungan di negara berkembang. Kemudian, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu hubungan IOS melalui kesepakatan-kesepakatan dalam IOS seperti UNEP. Organisasi internasional semakin berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai aktor baru untuk mencapai tujuan publik. Organisasi internasional sangat banyak mencerminkan kebutuhan yang semakin meningkat untuk melakukan kegiatan di tingkat internasional. Pada saat yang sama, setiap organisasi melihat mandatnya tumbuh dan mengarah pada tumpang tindih di antara mereka. Dalam konteks ini, seruan telah dibuat untuk organisasi internasional untuk berkolaborasi, bekerja sama atau bersama-sama melakukan kegiatan. Berbagai jenis hubungan antar internasional organisasi telah dirancang. Jenis-jenis yang telah dirujuk dalam hal ini memperhatikan sebagian besar berbagai bentuk kerjasama atau koordinasi antar organisasi internasional. Organisasi internasional dapat bertukar informasi atau berpartisipasi dalam forum diskusi masing-masing. Mereka dapat menetapkan pengaturan kelembagaan untuk mengimplementasikan aktivitas tertentu dan menyediakan kerangka kerja untuk tujuan umum. Mereka juga dapat menerima bantuan logistik, material, atau keuangan dari satu sama lain untuk tujuan operasional. Pembentukan kemitraan publik swasta memungkinkan organisasi internasional untuk bekerja sama dengan aktor non-negara untuk mencapai tujuan. Hubungan dengan organisasi lain dapat menimbulkan bentuk kompleks. Untuk contoh lain adalah kemitraan yang didirikan oleh PBB, Program Lingkungan atau UNEP, dalam konteks program laut regional. Beberapa organisasi regional berfungsi sebagai sekretariat untuk kesepakatan yang dirundingkan di bawah naungan UNEP. Organisasi daerah juga bisa menjadi pelaksana lembaga strategi UNEP. Ini adalah kasus Komisi Tetap untuk Pasifik Selatan. Organisasi regional untuk perlindungan kelautan, lingkungan, dan beberapa organisasi perikanan regional. Di bidang kawasan laut, laut lindung dapat juga disebut kerjasama antar lembaga pelaksanaan fasilitas lingkungan global, yaitu Dunia Bank dan UNEP.
dan Organisasi untuk Konferensi Lingkungan Laut Merah dan Teluk Aden. Terakhir, selain pengaturan kelembagaan yang ditunjukkan untuk menangani hubungan, seseorang harus menyebutkan praktik pemberian suatu pengamat. Poin ketiga yang akan kita bahas yaitu gambaran tentang administrasi internasional dalam mengatur tujuan ketika menyetujui hubungan IOS. Sekarang ini perkembangan ilmu administrasi internasional sedang berkembang pesat, tidak hanya untuk memelihara perdamaian dunia dan keadaan saja, tetapi sudah mencakup pada banyak hal yang menyangkut kesejahteraan umat manusia. Dalam menjalankan fungsinya, tampaknya akan kurang lengkap jika kita tidak membahas fungsi administrasi internasional sebagai pengemban fungsi ekonomi. Dalam fungsinya di bidang ekonomi, organisasi internasional mengkhususkan kegiatannya di bidang ekonomi. Salah satu organisasi internasional yang berperan dalam bidang ekonomi adalah IGGI, International Governmental Group on Indonesia, yang memberi peran dalam bentuk bantuan dan pembangunan. Memang cukup banyak organisasi internasional yang berfungsi secara umum sekaligus mencakup bidang yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya yaitu ASEAN, SAARC, dan juga PBB sebagai organisasi terbesar dunia. Dan mereka termasuk political organization. Selain organisasi bersifat umum, ada juga organisasi yang bersifat khusus, seperti IBRD, IFC, IMF, dan WIPO yang tergolong dalam political organization. Sekian pemaparan dari saya mengenai 3 poin yang saya bahas dalam buku International Organization. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.